Pedang patah berkarat ini terbengkalai selama 3 abad tanpa ada yang peduli. Tetapi pada hari aku terbangun, aku memohon padanya untuk menjadi roh senjataku. Namun yang datang adalah tawa tanpa akhir, dan mereka tidak tahu bahwa pedang patah ini memiliki 18 roh senjata teratas. Masing-masing dapat menimbulkan sensasi dunia, tetapi kecuali roh senjata nomor 13 yang ingin melakukan kultivasi ganda denganku, roh senjata lainnya bahkan ingin mencabik-cabikku. Hanya karena aku dan roh senjata mendapatkan kemampuan kemajuan bersama saat kebangkitan berhasil, mendapatkan pengalaman bersama dengan membunuh musuh. Sistem juga menghadiahkan satu teknik bela diri tersembunyi, orang lain menjadi kuat entah dengan mengeluarkan uang atau mengorbankan nyawa. Sedangkan aku hanya perlu membunuh monster untuk menjadi penggembala roh terkuat, saat aku merasa sangat bersemangat tiba-tiba kerumunan itu bergejolak. Kemudian muncul 40 hingga 50 sosok aneh yang mengepung dari segala arah, para guru di tempat kejadian juga segera mengangkat roh senjata mereka untuk menyerang. Namun terjadi pemandangan aneh, para guru ternyata ditekan oleh manusia bertopeng hantu tingkat kedua, ada juga beberapa siswa pemberani yang ikut maju. Dan siswa-siswa yang kurang pengalaman tempur itu segera terbunuh dalam satu serangan oleh manusia bertopeng hantu. Anehnya, buku pelajaran jelas mengatakan bahwa manusia bertopeng hantu adalah monster yang bersembunyi di siang hari dan aktif di malam hari, dan paling banyak muncul beberapa sekaligus, tetapi sekarang tidak hanya di siang hari, tetapi juga muncul begitu banyak sekaligus. Saat aku sedang berpikir, tiba-tiba seorang manusia bertopeng hantu menyerangku. Si cantik sekolah Liu Rusue lebih dulu melindungiku di belakangnya. Hati-hati, dia melihat pedang panjang mawar tiba-tiba muncul di tangannya, bayangan heroik seketika muncul di belakangnya. Dan seketika menghilang ke dalam tubuhnya, pada saat ini jelas terasa bahwa kekuatannya meningkat pesat saat Liu Rusue bersiap untuk bertarung. Sosok Fang Jia si penjilat tiba-tiba melesat keluar. Xiao Sui, monster-monster ini tidak layak membuatmu bergerak. Kemudian dia menatapku, matanya penuh kebencian, aku tidak seperti beberapa sampah peringkat F. Hanya bersembunyi di belakang wanita, tetapi Liu Rusue tidak mengindahkannya. Dia berbisik kepadaku. Lindungi dirimu. Setelah itu dia bergegas menuju teman-teman sekelasnya yang sedang berjuang keras, tiba-tiba suara sistem berbunyi. Memicu misi, silakan tuan rumah membunuh boneka uji coba. Saat aku melihat misi itu, aku langsung mengerti. Ternyata manusia bertopeng hantu ini hanyalah ujian yang diberikan sekolah kepada kita. Fang Jia meludahiku. Sampah, menjauhlah dari Xiao Sui. Perbedaan antara kita dan kamu sudah ditakdirkan sejak roh senjatamu terbangun. Setelah berbicara, dia membawa pedang besarnya dan menyerbu ke arah kerumunan manusia bertopeng hantu. Siapa sampah? Kau akan segera tahu. Aktifkan ribuan bilah. Sebuah bayangan menyatu ke dalam tubuh, dan pedang patah tiba-tiba muncul di tanganku, mengaktifkan keterampilan tersembunyi. Berjalan cepat dari kerumunan, dan mereka seolah tidak melihatku, berjalan perlahan mendekati Fang Jia. Saat ini, dia mengayunkan pedang besarnya, meskipun berada di atas angin. Saat ini, dia mengayunkan pedang besarnya, meskipun berada di atas angin. Namun, dia tetap tidak bisa sepenuhnya mengalahkan pria bertopeng itu. Tiba-tiba, dia mengertakkan gigi dan menuangkan semua kekuatan spiritualnya ke pedang besar, menebas ke arah pria bertopeng itu. 27 dalam kepanikan, pria bertopeng itu hanya bisa berguling ke samping. Tepat pada saat itu, sebilah pedang patah menembus dada pria bertopeng itu. 28 kemudian terdengar notifikasi sistem. Pengalaman bertambah 5. Fang Jia melihat ini dan merau marah, dasar kau sampah, jangan mengganggu di sini. 29 sebagai orang kaya di kota, dia sudah tahu bahwa ini adalah ujian, dan sekolah akan memberikan hadiah yang melimpah bagi yang berprestasi. 30 aku menatapnya sambil tersenyum, kita semua adalah teman sekelas, wajar jika saling membantu. 31 kau tidak perlu berterima kasih padaku. Teruslah bersembunyi di samping Fang Jia dan ganggu dia. Siapapun yang dia lukai, aku akan menyelesaikannya dalam satu tebasan. 32 hingga seluruh tanah dipenuhi dengan mayat pria bertopeng dan teman sekelas yang terluka. Sementara itu suara sistem berbunyi. Pengalaman cukup. 33. Apakah tuan rumah memilih untuk naik level? Apakah roh senjata memilih untuk ditempa? Sang kepala sekolah berjalan ke arah kami dengan marah. 34 formasi ulang. Semua orang masih tercengang, tetapi mereka secara naluriah menemukan tempat mereka. 35 banyak teman sekelas berbisik satu sama lain. Ada apa ini? Apakah aku berada di neraka? 36. Sial, catatan peramban ponselku belum dihapus. Raungan kepala sekolah terdengar lagi. 37. Semuanya diam. Seluruh lapangan langsung hening, lalu dia berkata lagi. 38. Beraninya kalian masih mengoceh di sini? 2 bulan lagi adalah rekrutmen sekolah, dan sekelompok boneka sudah membuat kalian begitu terpuruk. 39. Kalian membuatku sangat kecewa. Mendengar ini, semua orang menundukkan kepala karena malu. Sementara aku dengan santai memeriksa panel atribut. 40. Aku benar-benar tidak menyangka sistem dapat menempa roh senjata secara langsung. Penempaan orang lain tidak hanya membutuhkan banyak harta surgawi dan bumi, tetapi juga tidak selalu berhasil dalam sekali coba. 41. Jika ada yang tahu aku bisa menempa secara langsung, bukankah mereka akan iri setengah mati padaku? Jadi lebih baik kembali dan berkembang secara diam-diam. 42 pidato kepala sekolah hampir berakhir. Masih ada beberapa siswa yang berkinerja luar biasa. Siswa yang namanya akan saya sebutkan silakan maju. 43 sebanyak 5 orang disebutkan oleh kepala sekolah, termasuk aku dan Liu Rusue. Sekolah juga memberi hadiah 10.000 yuan huasia dan sebotol cairan pemurni roh. 44 duduk di ranjang. Dengan satu pikiran, Thousand Blades muncul di tangannya. 45 setiap kali aku melihatnya, rasanya seperti barang bekas. Hei, kawan. 46 sudah waktunya kau muncul. Begitu suara itu terdengar, seorang pria dengan topi jerami dan pakaian kain. 47 sesosok bayangan perlahan muncul di atas bilah pedang yang patah. Matanya penuh kelelahan, bahkan bisa merasakan ketidakpeduliannya terhadap kehidupan. 48 seharusnya ini masalah kecocokan yang terlalu rendah. Memikirkan hal ini, dia mengeluarkan cairan pemurni roh yang dihadiahkan sekolah. 49 dia meneteskannya perlahan ke bilah pedang yang patah. Energi mulai mengalir ke bilah pedang,
Dan darah yang tersisa di pedang serta 50 noda karat juga dimurnikan sedikit. Dia bisa merasakan hubungan keduanya semakin dekat, dan sistem juga menunjukkan bahwa kecocok. Orang bertopeng itu panik dan hanya bisa berguling ke samping. Tepat pada saat itu, pedang patah menembus dada orang bertopeng itu. Selanjutnya terdengar notifikasi sistem, tambahan 5 poin pengalaman. Pang Jia melihatnya dan meraung marah. Kau sampah, jangan mengacau di sini. Sebagai bangsawan kota, dia sudah lama tahu ini adalah ujian, dan sekolah akan memberikan hadiah mewah bagi yang berprestasi. Aku menatapnya sambil tersenyum, kita sesama teman sekelas, sudah sepatutnya saling membantu. Kau tidak perlu berterima kasih padaku, cukup bersembunyi di samping Fang Jia dan mengganggunya seperti ini, aku akan mengatasinya dengan satu tebasan setiap kali dia melukai seseorang. Hingga seluruh tanah dipenuhi mayat orang bertopeng dan teman sekelas yang terluka. Suara sistem terdengar serempak, pengalaman cukup. Apakah tuan rumah memilih untuk naik level? Apakah roh senjata memilih untuk ditempa? Kepala sekolah berjalan ke arah kami dengan marah. Berbaris ulang, semua orang masih bingung, tetapi secara naluriah menemukan tempat masing-masing. Banyak teman sekelas berbisik satu sama lain, ada apa ini? Apakah aku berada di neraka? Tidak bagus, riwayat peramban ponselku belum dihapus. Raungan marah kepala sekolah terdengar lagi. Semuanya diam, seluruh lapangan seketika hening, lalu dia melanjutkan. Bagaimana bisa kalian masih mengoceh di sini? Rekrutmen sekolah tinggal 2 bulan lagi, dan sekumpulan sampah ini membuat kalian begitu sengsara. Kalian sangat mengecewakanku. Mendengar ini, semua orang menunduk malu, sementara aku dengan santai memeriksa panel atribut. Aku benar-benar tidak menyangka sistem bisa langsung memurnikan roh senjata. Orang lain memurnikan tidak hanya membutuhkan banyak harta surgawi dan bumi, tetapi belum tentu berhasil dalam sekali coba. Jika ada yang tahu aku bisa memurnikan secara langsung, bukankah mereka akan sangat iri padaku? Jadi lebih baik kembali dan berkembang secara diam-diam. Pidato kepala sekolah sudah hampir berakhir. Masih ada beberapa siswa yang berprestasi luar biasa. Selanjutnya siswa yang namanya saya sebutkan silakan maju ke depan. Sebanyak 5 orang disebutkan oleh kepala sekolah, termasuk aku dan Liu Rusui, dan sekolah juga memberi hadiah 1 juta dolar Tiongkok dan sebotol ramuan pembersih roh. Duduk di ranjang, dengan satu pikiran, 1000 bilah muncul di tanganku. Setiap kali melihatnya, rasanya seperti barang bekas. Hei, kawan. Sudah waktunya kau muncul. Begitu ucapan itu selesai, seorang pria berpenampilan kasar dengan topi jerami dan pakaian kain. Bayangan perlahan muncul di bilah yang patah. Matanya dipenuhi kelelahan, bahkan ia bisa merasakan sikap acuh tak acuh terhadap kehidupan. Ini pasti karena kecocokan yang masih terlalu rendah. Memikirkan hal ini, ia mengeluarkan cairan pembersih roh yang dihadiahkan sekolah. Perlahan diteteskan ke bilah yang patah. Energi mulai meresap ke dalam bilah, sementara itu noda darah dan karat di pisau juga ikut dibersihkan. Ia bisa merasakan hubungan keduanya semakin dekat, dan sistem juga menunjukkan kecocokan terus bertambah. Setelah beberapa saat, ia mengelap semua kotoran di bilah yang patah itu. Roh senjata Qian Ren merasakan kepedulianmu, kecocokan bertambah. Sedikit, dan muncul informasi yang berbeda dari sebelumnya. Ternyata, memperlakukannya dengan baik akan meningkatkan kecocokan. Selanjutnya, ia mengetuk panel, tempa, dan tingkatkan. Qian Ren ditempa menjadi roh senjata erang, dan juga membangkitkan efek kilatan dingin yang dapat mengumpulkan kekuatan roh ke bilah pisau. Ini dapat memperpanjang cahaya pisau dan meningkatkan kerusakan. Levelku juga naik ke bintang 7 Orde 0, dan fisikku naik menjadi 85. Fisik adalah indikator komprehensif yang mencakup banyak data, dan setelah kualitas Qian Ren meningkat, bayangan di belakangnya juga semakin mengeras. Hanya saja aku tidak tahu kapan aku bisa seperti roh senjataku ayah, bisa memadat di dunia meskipun tanpa infus energi spiritual. Memikirkan ini, matanya entah kapan sudah basah. Ayah sudah menghilang 10 tahun. Tidak tahu hidup atau mati. Tiba-tiba teringat ayah sudah lama menyiapkan hadiah ulang tahun untukku. Mengeluarkan sebuah kotak dari bawah tempat tidur, di dalamnya ternyata adalah satu set pelindung, dan ukurannya pun pas. Ayahku ini memang punya cara. Setelah memakainya, meninggalkan catatan untuk ibu yang sedang tertidur, lalu berlari menuju gerbang kota. Untuk keluar dari gerbang kota dibutuhkan kekuatan minimal tingkat pertama. Jika belum tercapai maka perlu mengisi formulir aplikasi, yang kurang lebih artinya bersedia keluar kota. Segala sesuatu yang terjadi di luar tidak ada hubungannya dengan dinas pengamanan kota. Seorang pria menerima formulir aplikasi lalu bertanya dengan terkejut, "Kamu siswa dari SMA 3? Kalau begitu, apa kau kenal Murong Sue? Itu wali kelasku. Ada apa, Kak?" Setelah selesai bicara, tak tahan melihat nama di kartu identitas pria itu, Zhang Jiwan. Terdengar dia menyalakan sebatang rokok, tidak apa-apa. Hati-hati. Setelah sosokku menghilang, Zhang Jiwan baru mengangkat bahu dan berkata dalam hati. Aku harap kau bisa hidup-hidup kembali, kalau tidak gurumu akan mengulitiku. Saat ini, aku sedang memegang batu dan menatap 2 anjing surgawi tingkat 1 yang sedang terangsang. Ketika cerita mereka mencapai klimaks, aktifkan siluman. Dengan bilah yang patah, aku diam-diam mendekat. Ketika mereka merasakan bahaya, aku dengan cepat menebas ke arah kepala yang terbesar. Hampir bersamaan, anjing surgawi yang lemah itu segera menerjangku. Aku segera berguling ke samping. Sebelum aku bangkit, ia menerjang lagi. Dentang. Bilah yang patah bertabrakan dengan gigi tajamnya. Kekuatan gigitan anjing surgawi itu membuatku tidak bisa menarik Qian Ren, jadi aku melepaskan tangan dan menendang perutnya dengan keras. Qian Ren pun terlepas dari tanganku. Tapi saat itu, Qian Ren seolah memiliki kesadaran dan kembali ke tanganku. Saat anjing surgawi itu mendarat, Qian Ren ditikam tepat di lehernya, sampai ia tak bisa lagi bergerak. Hanya bertambah 75 poin pengalaman, meski tidak sedikit, ini memang sangat melelahkan. Setelah memotong semua bahan berharga dari anjing surgawi itu, aku pergi mencari sarang mereka, dan menemukan 4 anak anjing tertutup rumput liar. Tanpa ragu sedikit pun, langsung menusuk ke bawah, pengalaman sudah naik ke 30%.
Sepertinya hanya perlu memburu beberapa monster lagi, aku dan Thousand Blades bisa naik tingkat. Selanjutnya, aku akan berkeliling di luar reruntuhan. Setelah bertarung dengan Tian Gonggo Jiao, aku sudah tahu monster mana yang paling cocok untukku. Mungkin bahan-bahan dari mereka tidak berharga. Tetapi ini adalah yang paling efisien. Aku memanen tikus haus darah yang tidak berperingkat, katak lidah panjang, dan elang berekor hijau, dan tak lama kemudian sistem kembali mengingatkan bahwa pengalaman sudah cukup. Aku mengklik ya tanpa ragu. Di bawah tarikan kekuatan spiritual, patahkan bila emoy perlahan bertambah panjang menjadi 4 kaki 3 inci. Sudah menjadi roh senjata kelas D, efek kebangkitan kedua, berubah-ubah. Bila pedang bisa berubah menjadi bentuk apapun, aku juga berhasil menerobos ke tingkat pertama bintang 2, fisik juga melonjak hingga 395. Ini sudah hampir menyamai nilai seorang guru roh tingkat 3, dan juga mengaktifkan skill tusukan balik, setelah menyelesaikan satu serangan. Seketika muncul di belakang lawan, menyelesaikan serangan kedua. Sebelum aku sempat senang. Tiba-tiba, suara langkah kaki menarik perhatianku, aku mengaktifkan skill tersembunyi, dan diam-diam bergerak menuju suara langkah kaki itu. Di depan tiba-tiba muncul 3 tanduk iblis tingkat 1, sekalian mencoba skill baru, ternyata lumayan berguna. Tak lama kemudian mereka berubah menjadi nilai pengalaman dan jatuh ke tanah. Di benakku aku membayangkan berbagai situasi, bagaimana cara memadukan skill dengan masuk akal. Alarm ponsel tiba-tiba berdering. Sial, aku hampir lupa kelas praktik guru tua Zhang. Dalam hati aku sangat ingin kembali, tetapi kulihat monster yang baru saja kubunuh, aku masih sayang pada bahan-bahan dari mereka. Sudahlah, paling banter kena omel. Di tempat latihan. Guru tua Zhang sedang memegang penggaris dan sesekali memukul siswa. Latihan yang benar, 2 pelajaran berikutnya akan tetap kelas praktik. Terus berlatih sampai aku bilang berhenti. Akhirnya bel 3 jam pelajaran yang menyenangkan berbunyi, para siswa yang mengira bisa istirahat. Namun dikumpulkan oleh guru tua Zhang untuk berbaris. Semua, hadap kanan. Berlari mengelilingi lapangan. Beristirahatlah saat aku menyuruhmu. Mereka sudah tidak bisa berdiri tegak karena berlari, tetapi masih terdengar suara makian. Entah siapa yang berkata. Lihat, bukankah orang itu? Saat itu, aku sedang menunduk menerima omelan. Guru tua Zhang penuh amarah. Apakah kamu sudah terlalu sombong? Tidak tahu arti kelas praktik? Kamu hanya roh senjata kelas F, hanya bisa berlatih lebih banyak. Aku melakukan ini demi kebaikanmu. Jangan mengira kamu bangga karena mendapat peringkat kedua terakhir kali. Kamu sendiri tidak sadar itu karena keberuntungan? Menghadapi guru tua Zhang yang terus mengomel, aku marah sampai seluruh tubuhku gemetar. Tinjuku terkepal erat. Old Zhang menatapku dengan pandangan menghina. Kenapa? Kau mau menyerangku? Baiklah, jika kau bisa mengalahkanku, kau tidak perlu datang ke kelasku lagi. Begitu kalimat itu terucap, suasana kelas langsung memanas. Bertarung. Bukan hanya bertarung dengan Old Zhang. Kalau kau pria, jangan takut. Paling banter hanya dirawat di rumah sakit beberapa hari. Terlihat Old Zhang berdiri dengan tangan di belakang punggung, masih memegang penggaris itu. Aura militeristiknya membuat merinding. Guru Zhang, mohon bimbingannya. Begitu kalimat itu terucap, suara notifikasi sistem berbunyi. Perilaku tuan rumah menantang otoritas. Membuat roh senjata nomor 9 memperhatikan, dia mulai sedikit tertarik padamu. Keduanya sama-sama ingin bertindak. Old Zhang juga membuka kancing di lehernya. Saat itu, ada apa? Bukankah sekarang kelas apresiasi binatang buas? Kenapa kalian belum kembali ke kelas? Orang yang datang adalah wali kelas Murong Sue. Murong Sue mendengus dingin padaku. Dasar anak nakal, kau membuat guru saya marah? Begini saja, hukumannya kau berlari sampai sekolah usai. Old Zhang mengerutkan kening. Sekarang belum setengah jam lagi sudah bubar sekolah, mana mungkin dia tidak tahu Murong Sue sengaja melindungiku. Lalu dia mendengus pelan. Beban 100 jin, roh senjata nomor 9 sepertinya suka berlari ya. Lari dengan beban membuat roh senjata nomor 9 teringat. Ketekunan lari tuan rumah membuat nomor 9 semakin penasaran. Detik berikutnya, 18 pedang yang terikat rantai besi tebal. Melintas di benak, dapat dengan jelas merasakan emosi setiap roh senjata. Pandangan tertuju pada gambar pedang ke-9. Terakhir kali dia memandangku dengan acuh tak acuh, kali ini dia malah memperhatikanku. Mungkinkah rantai-rantai ini menguncinya karena takut aku mengganggu mereka? Bel sekolah berbunyi, baru saja melepas rompi berbeban untuk dijual bahan binatang buas, suara si cantik sekolah terdengar dari belakang. Menoleh ke belakang, Liu Rusue dan Zhao Yi sedang berjalan ke arahku. Zhao Yi juga sangat cantik. Tapi di samping Liu Rusue seolah kehilangan warnanya. Tidak hanya itu, bagaimana kalau kami berdua mengantarmu pulang? Hari ini seluruh kelas karena kau terlambat dipermainkan Old Zhang seharian. Aku khawatir mereka akan mencegatmu di jalan pulang. Tidak apa-apa. Kalian pulang saja dengan tenang, belum tentu akan bertemu. Faktanya di hati malah berharap sekali bertemu mereka. Untuk menguji kekuatanku, Zhao Yi berkata sambil bercanda. Begitu takut kami mengikutimu? Apa kau mau melakukan sesuatu yang memalukan? Dia dulu sangat anggun, tidak seperti perkataan yang biasanya dia ucapkan. Aku tidak mau kalah membalasnya. Benar, kau adalah pemeran utama wanita. Zhao Yi yang tadinya bangga, begitu mendengarnya langsung menunjukkan ekspresi terkejut. Dasar bajingan. Tidak hanya kamu, hati-hati saat kembali. Jika terjadi sesuatu, telepon aku. Setelah berbicara, Liu Rusue segera menarik Zhao Yi dan pergi. Tak jauh dari sana, sepasang mata penuh dendam mengawasi ketiganya. Di dalam toko transaksi. Saya sedang bertransaksi material monster dengan staf. Material tingkat 1 Anda, 38 buah. Material non-tingkat, 248 buah. Total, 98.000 yuan Huaxia. Silakan periksa. Setelah memastikan dana masuk, saya mulai berkeliling di toko. Otak saya sudah memikirkan cara membagi 100.000 yuan ini. Obat ibu sebentar lagi habis, perlu mengeluarkan 50.000 untuk membeli obat setengah bulan. Sewa juga akan segera jatuh tempo, sisakan sedikit untuk biaya hidup. Maka tersisa 30.000 untuk membeli perlengkapan.
Perlahan berjalan melewati setiap etalase, tiba-tiba saya tertarik pada sebuah cincin karena deskripsinya tertulis, pemakai. Dapat meningkatkan efek kelumpuhan tertentu. Harganya 28.000. Awalnya kota ini melarang perkelahian pribadi. Namun, kemampuan patroli terbatas, selalu ada tempat terjadinya perkelahian. Selama tidak ada korban jiwa, mereka biasanya menutup mata. Dengan cincin ini, tidak perlu bertarung hingga menyebabkan korban jiwa. Setelah membeli cincin, saya sudah sangat menantikan bertemu dengan teman-teman sekelas yang ingin mencari masalah. Dengan fisik 395. Satu pukulan bisa membuat mereka kocar-kacir. Tiba-tiba, sebuah berita di toko menarik perhatian saya. Dekat pabrik baja ketiga di pinggiran barat kota, muncul monster humanoid. Mohon warga mengurangi bepergian. Jika bertemu bahaya, segera hubungi patroli. Setelah mendengarnya, alis saya berkerut. Pabrik baja itu kebetulan dekat rumah saya. Memikirkan ibu masih beristirahat di rumah. Saya kehilangan minat untuk terus berkeliling. Namun, di jalan pulang saya dihadang oleh sosok yang familiar. Akhirnya aku menunggumu, pecundang. Jelas hanya memiliki roh senjata kelas F. Tapi membuat kami dihukum oleh Pak Tua Zhang. Kau juga dekat sekali dengan ratu sekolah. Wang Teng menepuk bahu saya dengan keras. Dia adalah pemilik roh senjata kelas B, palu bintang jatuh. Fisiknya mencapai 140, kekuatannya sangat besar. Tiba-tiba, dia melihat sebuah tinju yang mengenakan cincin melesat ke arah pipinya. Segera setelah itu, dia berputar 720 derajat di udara sebelum mendarat. Kepalaku pusing, aku merasa tidak bisa menemukan arah. Sialan, aku ini calon master roh urutan ke-9. Kau berani memukulku? Saudara-saudara, habisi dia. Setelah berbicara, dia melambaikan tangan ke beberapa orang di belakangnya. Beberapa orang menyerang tanpa aturan, bahkan ada yang memegang besi. Saya hanya menggunakan sihir penyamaran untuk menjatuhkan beberapa orang ke tanah, tetapi tindakan ini sekali lagi memicu ingatan roh senjata nomor 9. Tiba-tiba, seseorang berteriak. Lari, ada monster. Di sisi lain, Pak Tua Zhang hendak mengunjungi rumahku, tetapi dia berkeliaran di sekitar sini setengah hari tanpa menemukan jalan. Sialan. Bagaimana mungkin menemukan rumah yang begitu aneh ini? Tiba-tiba, suara langkah kaki yang tergesa-gesa menarik perhatiannya. Terdengar pula suara benturan logam. Segera, dia melihat beberapa sosok yang familiar berlarian. Di belakang mereka ada monster humanoid yang mengejar. Zhang, lari lebih pelan. Cepat tebas dia seperti tadi. Kalian bodoh sekali, sudah dibilang lari terpisah. Harus mengikutiku. Pak Tua Zhang tampak tak percaya. Di depannya muncul anjing dewa bersayap 4 yang tidak berasal dari Huaxia. Saat otaknya dengan cepat memikirkan cara menghadapinya, dia benar-benar terkejut dengan apa yang terjadi selanjutnya. Tiba-tiba anjing dewa itu melompat dan mendarat dengan kokoh di depanku. Namun, sebelum sempat bergerak lagi, aku sudah membelahnya menjadi 2 dengan satu tebasan. Yang lebih mengejutkan Pak Tua Zhang, tubuh bagian bawah anjing dewa itu justru melesat ke arah tubuh bagian atasnya. Segera setelah itu, gumpalan cairan hitam bergulir cepat menyatu dengan tubuh bagian bawah, dan dalam sekejap tubuh bagian atas tumbuh kembali. Adegan ini membuatnya menyadari sesuatu, ini bukan monster bersayap 4 sungguhan, melainkan Shikigami. Yang paling berbahaya adalah dalang di baliknya. Memikirkan hal ini, sarafnya yang tegang seketika mengendur. Dia berteriak ke arah beberapa orang, titik lemahnya ada di dadanya. Kalian manusia bisa mengalahkannya bersama. Sebelum mereka sempat merespons, Pak Tua Zhang tiba-tiba berlari ke satu arah, seolah tidak melihat murid-muridnya dikejar monster. Wang Teng langsung terpana, bahkan lupa melarikan diri. Pak Tua Zhang yang biasanya begitu sombong, malah lari saat melihat monster. Tiba-tiba, anjing dewa itu mencengkeram ke arah Wang Teng dengan keras. Wang Teng tanpa sadar memejamkan mata menunggu kematian datang. Namun, waktu yang seharusnya sudah mati tidak kunjung tiba. Kau masih punya waktu untuk menutup mata dan menonton pertunjukan? Tidak dengar perkataan Pak Tua Zhang, habisi bersama-sama. Saat Wang Teng membuka mata, dia melihatku. Sedang beradu kekuatan dengan anjing dewa menggunakan pedang panjang, lalu dia mengeluarkan palu meteornya. Namun, saat dia mendongak dan melihat tatapan anjing dewa yang garang itu, langkahnya yang baru saja hendak maju kembali mundur. Rasa takut menjalar, dia tiba-tiba menyadari bahwa inilah saat terbaik untuk melarikan diri. Detik berikutnya, dia mengayunkan palu meteornya dan menghantam punggungku dengan keras. Bahkan anjing dewa itu ikut terlempar keluar. Pukulan yang datang tiba-tiba membuatku tak tahan memuntahkan banyak darah. Jika bukan karena fisikku yang kuat, aku pasti sudah kehilangan setengah nyawa saat ini. Namun, saat ini tidak ada waktu untuk membenci Wang Teng. Terlihat saat anjing dewa di bawahku jatuh ke tanah, ia langsung menggigit leherku. Tanpa ragu sedikit pun, aku mengangkat kepaluan dan menghantam pipinya. Karena cincin itu, anjing dewa itu mengalami kelumpuhan sementara. Momen itu dimanfaatkan untuk menusukkan pedang panjang ke jantungnya. Selamat tuan rumah telah membunuh boneka peringkat kedua dan mendapatkan 105 poin pengalaman. Sosok dewa anjing lenyap seketika. Di tanah hanya tertinggal secari kertas kuning. Setelah sadar, baru kusadari betapa berbahayanya barusan, dadaku terus berdebar. Saat ini, sosok Wang Teng dan yang lainnya sudah tidak ada di belakang. Sialan. Benar-benar sekelompok bajingan. Mendeteksi kebencian yang sangat kuat dari tuan rumah. Misi terpicu. Bunuh Wang Teng. Setelah mendengarnya, aku tidak bisa menahan diri untuk tersenyum aneh. Tunggu saja Wang Teng, sebentar lagi kita akan beres. Kuambil kertas di tanah. Di atasnya ada gambar dewa anjing, dan beberapa tulisan yang mirip dengan Tiongkok. Saat aku hendak membuang kertas itu, suara sistem kembali berdering. Misi terpicu. Minta tuan rumah untuk mencari dan membunuh dalangnya. Mendengar misi itu, aku teringat Pak Tua Zhang yang tiba-tiba berlari ke satu arah tadi. Sepertinya dia tahu ada dalang di balik layar. Memikirkan hal itu, aku segera berlari ke arah dia menghilang. Saat ini, Pak Tua Zhang sedang berhadapan dengan seorang pria yang memegang samurai. Pria itu berbicara dalam bahasa Tiongkok dengan sempurna.
Aku tidak mengenal Anda, mengapa Anda memaksa saya? 5 juta. Tolong lepaskan saya. Pak Tua Zhang menatapnya dengan dingin. Para pengendali roh dari negara Anda benar-benar tidak tahu malu. Sejak 10 tahun lalu, Anda sudah mulai meneliti boneka tempur. Bahkan orang biasa pun bisa dikendalikan dengan meminum ramuan khusus. Ini adalah cita-cita negara Anda untuk mempersenjatai seluruh rakyat, bukan? Pria yang tadinya tenang akhirnya menunjukkan sedikit emosi. Apakah Anda dari tentara penekan iblis? Dulu. Tapi sekarang aku hanya seorang guru. Dan kau hampir membunuh muridku barusan. Kata-kata itu terucap, Pak Tua Zhang mengambil penggarisnya dan menyerbu pria itu. Aku menyaksikan pertarungan satu sisi di antara mereka. Untung saja aku tidak benar-benar berkelahi dengan Pak Tua Zhang hari ini, kalau tidak pasti akan dihajar habis-habisan. Terlihat Pak Tua Zhang menghancurkan roh senjata Ronin di tangan lawannya. Pria itu juga terlempar ke samping dengan keras. Terlalu asyik menonton, hampir lupa menyelesaikan misi. Tak lama kemudian, sosokku menghilang dari tempat itu. Aku dengan cepat mendekati pria itu. Kulihat pria itu mengambil samurai dan bersiap untuk pertarungan terakhir, ketika sebuah bilah tajam tanpa suara menembus tubuhnya. Sebelum meninggal, dia sempat berkata terima kasih. Aku sangat bingung, tapi tidak ada kesempatan lagi untuk mendapatkan jawaban. Selamat tuan rumah telah membunuh pengendali roh peringkat ketiga dan mendapatkan 345 poin pengalaman. Misi selesai, hadiah 500 poin pengalaman. Mengaktifkan kemampuan menenangkan hati. Ada ribuan godaan di dunia ini, hanya dengan hati yang tenang barulah bisa mengatasinya. Sebelum aku sempat mempelajari hadiah sistem, aku mendengar suara Pak Tua Zhang terdengar. Tidak hanya. Kenapa kamu ada di sini? Dia bertanya dengan nada tidak percaya, baru kemudian memperhatikan pedang panjang di tanganku. 202, roh senjatamu telah naik tingkat, kataku mengangguk dan berbohong asal, hanya beruntung. 203, aku menjual malam pemurnian yang dihadiahkan sekolah untuk membeli bahan, dan ternyata naik tingkat dalam sekali coba. Pak Tua Zhang mendengar ini, tak pelak lagi teringat bahwa dia sendiri 204 saat naik tingkat, dia harus menyempurnakan 5 kali sebelum berhasil. Kemudian dia menenangkan diri dan menghiburku, roh senjata tingkat raja mungkin bisa bergabung dengan beberapa kelompok tentara bayaran kecil. 205, Guru Zhang, sudah dekles, agar tidak perlu menjelaskan lagi lain kali. 206, aku hanya bisa bilang langsung naik 2 tingkat dalam 1 kali penyempurnaan. Lagi pula, semua orang tahu kondisi keluargaku biasa saja. Pak Tua Zhang terdiam mendengar ini. 207, dia tidak tahu apa yang dipikirkannya. Awalnya dia tidak berharap pada murid ini, namun kini tiba-tiba memiliki ide lain. 208 melihat Pak Tua Zhang terdiam. Dia memungut pedang samurai gelandangan dari tanah dan memainkannya. Suara sistem segera terdengar. 209, mendeteksi roh senjata dekles yang lemah akan menghilang dalam 2 jam. Tuan rumah dapat memilih untuk mengontrak atau meleburnya. Sepertinya dia menemukan cara lain untuk menjadi lebih kuat dengan cepat. 210 saat aku hendak membujuk Pak Tua Zhang untuk menyerahkan gelandangan itu kepadaku, sebuah suara tiba-tiba datang dari belakang. Pak Tua Zhang. 211, kenapa kamu ada di sini? Orang yang datang adalah pemimpin tim 5 orang dari divisi patroli kota. Pria itu tampaknya cukup akrab dengan Pak Tua Zhang. 212 mereka mengobrol sambil tertawa, tetapi pria itu terlihat agak familiar, namun aku tidak bisa mengingat siapa dia. 213 pria itu menoleh dan berkata kepadaku, anak yang keluar kota malam itu adalah kamu, kan? Namamu sepertinya bukan itu. 214 baru saat itulah aku teringat, ternyata dia adalah Kapten Zhang Jiwan yang menjaga kota hari itu. Sepertinya roh senjata di tanganku tidak bisa dipertahankan. 215, Huaxia memiliki aturan. Barang-barang dari organisasi musuh tidak boleh disimpan secara pribadi. Jika ditemukan, akan dihukum berat. 216 kemudian Zhang Jiwan memperhatikan ada mayat di sudut, mengerutkan kening dan berkata, Pak Tua Zhang, 217, ada apa denganmu? Tidak tahukah kamu tidak boleh membunuh di dalam kota? Pak Tua Zhang mengangkat bahu dan menjawab. 218, orang ini dari asosiasi Tenkai. Mendengar ini, Zhang Jiwan tidak berkata apa-apa lagi. 219, dia beralih memeriksa mayat pria itu. Saat dia bingung di mana roh senjata pria itu berada, dia melihat pedang samurai bobrok bersembunyi di belakangku. 220 dia menoleh ke Pak Tua Zhang dan tertawa, aku tidak menyangka kamu begitu kuat, sampai bisa melenyapkan roh senjata orang itu. 221, tenang saja, aku akan mengajukan hadiah untukmu kepada Tuan Kota Murong. Begitu selesai bicara, 222 dia menyuruh bawahannya membawa mayat pergi. Pak Tua Zhang melihat ke arah divisi patroli kota yang pergi, menatapku dengan tatapan rumit. 223, anak muda, apakah kamu sangat akrab dengan Zhang Jiwan? Aku menggelengkan kepala, hanya bertemu sekali 2 hari lalu saat keluar kota. 224, kalau begitu aneh, kenapa orang licik tua itu membantumu? Dia berhenti sejenak dan bertanya lagi, 225, untuk apa kamu keluar kota? Aku tidak punya uang untuk membeli bahan menyempurnakan roh senjata. Pergi berburu monster iblis untuk mencari. Roh senjatamu telah maju. Aku mengangguk dan berkata asal-asalan, keberuntungan baik. Menjual ramuan pembersih roh yang dihadiahkan sekolah untuk ditukar dengan material, hasilnya adalah 1 kali promosi. Sang kepala Zhang mendengar hal itu tak dapat menahan diri mengingat sebelumnya dirinya. Saat naik tingkat saja butuh 5 kali pemurnian baru berhasil. Setelah itu baru ia menenangkan diri dan menghiburku. Roh kelas raja seharusnya bisa bergabung dengan beberapa kelompok tentara bayaran kecil. Guru Zhang sudah level D, agar tidak perlu menjelaskan lagi lain kali. Hanya bisa dibilang, 1 kali pemurnian langsung naik 2 tingkat. Lagi pula, semua orang tahu kondisi keluargaku sangat biasa. Pak Tua Zhang terdiam setelah mendengarnya. Entah apa yang dipikirkannya. Awalnya, dia adalah siswa yang tidak diharapkan, tetapi sekarang dia tiba-tiba punya pikiran lain. Melihat Pak Tua Zhang tidak berbicara, dia mengambil samurai Ronin yang tergeletak di tanah dan memainkannya. Suara sistem segera berbunyi. Terdeteksi roh senjata level D yang lemah akan menghilang dalam 2 jam. Tuan rumah dapat memilih untuk mengikat atau meleburnya. Sepertinya ada cara lain untuk menjadi kuat dengan cepat.
Saat aku bersiap membujuk Lao Zhang untuk menyerahkan Ronin kepadaku, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakangku. Lao Zhang, mengapa kamu ada di sini? Orang yang datang adalah pemimpin tim 5 orang dari divisi patroli kota. Pria itu tampaknya cukup akrab dengan Pak Tua Zhang. Mereka mengobrol dengan gembira, tapi wajah mereka terasa familiar, meskipun dia tidak bisa mengingat siapa. Pria itu berbalik dan berkata kepadaku, anak yang keluar kota malam itu adalah kamu, kan? Namamu. Bukankah hanya sekadar? Barulah dia teringat, ini adalah kapten penjaga gerbang malam itu, Zhang Jiunian. Tampaknya roh senjatanya tidak bisa dipertahankan. Ada aturan di Huaxia, barang milik organisasi musuh tidak boleh disimpan secara pribadi. Jika ditemukan, akan dihukum berat. Kemudian Zhang Jiunian memperhatikan ada mayat di sudut, mengerutkan kening dan berkata, Lao Zhang, ada apa denganmu? Bukankah kamu tahu membunuh di dalam kota dilarang? Lao Zhang mengangkat bahu dan menjawab, orang ini dari perkumpulan Amaterasu. Mendengar ini, Zhang Jiunian tidak berkata apa-apa lagi. Dia kemudian memeriksa mayat pria itu. Saat dia bingung di mana roh senjatanya berada, dia melihat sebuah katana usang tersembunyi di belakangku. Dia berbalik ke arah Lao Zhang dan tertawa, aku tidak menyangka kamu begitu kuat, sampai bisa melenyapkan roh senjata orang itu. Jangan khawatir, aku akan mengajukan permohonan hadiah untukmu kepada penguasa kota Murong. Kata-katanya jatuh. Biarkan bawahannya membawa pergi mayat itu. Pak Tua Zhang memandangi punggung kantor patroli yang pergi dengan ekspresi rumit. Anak nakal, kau kenal baik Sang Jiwan? Aku menggelengkan kepala. Kami hanya bertemu sekali saat keluar kota tempo hari. Aneh, orang tua licik itu malah membantumu. Dia berhenti sejenak lalu bertanya lagi. Kau mau keluar kota untuk apa? Karena aku tidak punya uang membeli bahan untuk menempar roh senjata, aku pergi berburu monster untuk mencari uang saku. Mendengar perkataan itu, suasana hati Lao Zhang sangat rumit. Melihat roh senjata yang kuselipkan di belakangku, barulah dia berbicara lagi. Sudahlah, jangan disembunyikan. Tapi aku harus mengingatkanmu. Tidak peduli kau berencana menggunakannya sendiri atau menjualnya, kau harus menyehatkannya secepatnya. Kalau tidak, roh senjata tingkat rendah seperti ini akan cepat menghilang. Setelah selesai berbicara, dia mengeluarkan sebotol cairan penguat roh dan melemparkannya kepadaku. Ayo, bawa aku ke rumahmu. Begitu sampai di rumah, Lao Zhang langsung menyuruhku pergi. Dia bilang ingin berbicara berdua dengan ibuku. Pas sekali, kembali ke kamar untuk mengurus hasil panen hari ini. Di ruang sistem, Ronin bersembunyi di sudut dengan gemetar. Sedangkan 18 roh senjata itu tampak sangat membencinya. Sistem, ada apa ini? Ada perbedaan tingkatan di antara roh senjata. Ronin merasakan tekanan yang tak terhingga dari dalam dan gemetar karena ketakutan. Itu aneh. Sebelumnya hanya Qian Ren yang berperingkat F di dalamnya, dan hal seperti ini tidak terjadi. Ditambah lagi, Ronin tidak menunjukkan tanda-tanda akan menghilang di ruang sistem, bahkan terus menurunkan kecocokan mereka dengan pemilik asli. Karena roh senjata mulai menghilang seketika setelah kehilangan tuannya, orang lain yang ingin mengikat roh senjata cadangan memiliki kemungkinan tertentu untuk menghilang. Dengan begitu, selama aku mau, aku bisa mengikat roh senjata yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan aku bisa menurunkan tingkat kecocokan dengan cara ini lalu menjualnya. Memikirkan hal ini, aku tidak bisa menahan tawa seperti babi. Di bawah petunjuk sistem, aku mulai mengikat Ronin. Namun tiba-tiba aku merasakan penolakan yang kuat. Ronin mengeluarkan suara dentingan pedang. Seolah marah dengan tindakan ini. Kemudian sistem memberitahukan kegagalan pengikatan. Kau benar-benar tidak tahu terima kasih. Sistem, leburkan dia untukku. Sesaat kemudian, aku mendapatkan pengalaman 872. Pengalaman cukup. Apakah tuan rumah memilih untuk naik peringkat? Aku langsung menekan ya tanpa ragu. Kemudian cahaya dingin memancar dari Qian Ren. Pecahan niat membunuh yang terfragmentasi seolah memadat menjadi bentuk nyata, berhasil naik menjadi roh senjata peringkat C. Efek kebangkitan, 3 lebah pecah. Bila pedang berubah menjadi pecahan tak terhitung, memberikan serangan cakupan kepada lawan. Aku juga berhasil naik ke peringkat 5 bintang. Benpo juga mencapai 475. Saat ini di ruang tamu. Lao Zhang sedang berbicara dengan ibuku. Aku tidak tahu apa rencana Anda untuk masa depan Buzi. Pernahkah Anda mempertimbangkan dia untuk bergabung dengan militer? Mendengar ini, Su Liuxiang sedikit terkejut. Apa maksud Guru Shang? Bergabung dengan tentara pembasmi iblis? 15 tahun lalu, ketika aku pensiun dari militer, ada kuota di pasukan, satu tempat rekomendasi. Aku berencana memberikan tempat ini untuk Buzi. Sedikit ketidakpuasan melintas di wajah Su Liuxiang, tetapi segera disembunyikan. Guru Shang, jangan bercanda. Aku tahu anakku sendiri. Jangan sampai dia mempermalukan diri sendiri. Sebaiknya kau berikan kuota itu kepada orang yang mampu. Pak Tua Zhang saat itu tidak menyadari senyum di wajah Su Liuxiang terlihat sangat dipaksakan. Tidak, dia menekankan lagi. Nona Su, aku tidak bercanda. Meskipun kesejahteraan tentara penekan monster tidak sebaik grup tentara bayaran kelas 1 dari keluarga Ye, tentara penekan monster pasti yang paling cocok. Lebih dari itu, jadi kau harus. Su Liuxiang tiba-tiba memotong Pak Tua Zhang, wajahnya menunjukkan rasa jijik. Cukup. Guru Zhang, sudah kubilang, dia tidak cocok, dia tidak cocok. Jangan sebut-sebut lagi. Perubahan mendadak ini membuat Pak Tua Zhang bingung. Dia tidak tahu kata-katanya yang mana yang salah, hanya melihat kilatan air mata di mata Su Liuxiang. Ayahku dulu adalah anggota pasukan penjaga iblis. Setelah terdiam sejenak, Su Liuxiang kembali berkata, Guru Zhang, maaf, badan saya kurang sehat. Kita sudahi sampai di sini hari ini. Belum selesai berbicara, Pak Tua Zhang sudah berdiri. Dengan wajah penuh rasa bersalah berkata, maaf, jika saya mengatakan sesuatu yang berlebihan malam ini. Tolong jangan dimasukkan ke hati. Kalau begitu, saya pamit dulu. Sambil berbicara, dia sudah berada di luar pintu. 3 malam hari, hanya Pak Tua Zhang yang berjalan sendirian. Lalu dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon nomor Guru Murong.
Kamu benar-benar mencelakaiku. Apa? Maksudmu kamu juga tidak tahu? Ayah Buzi siapa di pasukan penjaga iblis, tapi tugasmu termasuk merawat ibu dan anak itu. Benar. Ayahnya memiliki kedudukan terlalu tinggi di militer, otorisasi saya tidak cukup untuk menyelidikinya, dan dalam informasi yang bisa saya temukan. Hanya tertulis dia menghilang karena tugas, jelas ada sesuatu yang disembunyikan oleh petinggi. Pak Tua Zhang menghela napas. Hanya tertulis dia hilang dalam tugas, jelas sekali ada sesuatu yang disembunyikan oleh petinggi. Pak Tua Zhang menghela napas. Murong Sue terkekeh dan bertanya, ada apa? Merasa bersalah? Old Zhang tidak menyangkal, sambil menceritakan kejadian malam itu kepada lawan bicaranya, Guru Murong. Saya berencana untuk menebusnya, tetapi ibunya tidak mengizinkannya bergabung dengan tentara. Bisakah Anda memberi saya saran? Saya bisa memberi saran, tapi bagaimana Anda akan berterima kasih kepada saya? Saya akan memberi Anda nilai sempurna untuk formulir penyelidikan mata-mata tentara pengendali iblis tahun ini. Murong Sue tersenyum, tampaknya puas dengan jawaban itu, kau ingin membantunya, tapi tidak bisa terang-terangan. Anak itu sangat bangga, dan ibunya menderita penyakit aneh yang mahal. Jadi, solusinya adalah, setelah mendengarkan, Pak Tua Zhang tercerahkan, dan suasana hatinya yang berat seolah terlepas. Fajar baru saja menyingsing ketika Pak Tua Zhang meneleponku, mengatakan dia butuh bantuanku. Saat ini, Pak Tua Zhang sedang mengendarai motor besarnya di gerbang kota. Sudah datang, aku sedang tidak punya uang akhir-akhir ini, aku mengambil misi dari guild tentara bayaran. ID kekurangan rekan, jangan khawatir, ini bukan misi yang terlalu berbahaya. Komisi kita bagi rata. Meskipun ada sedikit kecurigaan, mata Lao Zhang benar-benar dipenuhi ketulusan. Jadi, saya mengangguk setuju. Guru Zhang, misi apa yang akan kita jalankan? Misi kelas E, perbekalan sebuah perusahaan terhadang di jalan oleh binatang iblis, kita hanya perlu mengirimkan koordinat perbekalan ke pemberi tugas. Setelah orang-orang mereka datang, misi selesai, komisinya 200.000. Saya mengangguk. Dengan tatapan iri, saya naik ke sepeda motor, diam-diam bertekad, menunggu kekuatan saya meningkat, saya juga akan membeli mobil yang lebih baik dari Lao Zhang. Di jalan, Lao Zhang terus mengajarkan berbagai hal yang perlu diperhatikan saat bertahan hidup di alam liar. Saya pun menyerapnya seperti spons, sampai Lao Zhang mendengar suara gemerisi kecil dan berhenti melangkah. Kita seharusnya sudah sampai. Dia memberi saya pandangan, memberi isyarat agar saya tidak bersuara. Di sebelah gedung 2 lantai terbengkalai di depan, ada sekitar 4 atau 5 kerbau batu tingkat 2, ditambah sekitar 17 atau 18 di dalam gedung. Lao Zhang menoleh dan melihat saya terus menatap gerombolan kerbau batu itu, lalu tertawa, mereka terlihat ganas. Sebenarnya mudah dibunuh jika kita menghindari skill injakan mereka, jadi jangan tegang. Guru. Saya tidak tegang, saya hanya berpikir, apakah daging kerbau batu direbus dengan kentang akan lebih enak dari daging sapi? Lao Zhang terdiam. Seperti tadi malam, saya akan menarik perhatian binatang iblis di depan. Kau diam-diam pukul mereka sekali. Saya mengangguk, lagi pula ini cara yang paling cocok untuk penyergapan. Ini juga kesempatan bagus untuk meningkatkan 1000 bilah. Setelah saling pandang, keduanya mulai bertindak. Keduanya menggunakan cara ini. Membersihkan sedikit demi sedikit beberapa ekor saja sudah menambah 175 pengalaman. Sangat bagus. Sampai suara injakan berulang kali terdengar dari dalam gedung, kerbau batu yang tadi roboh tiba-tiba berdiri lagi. Hanya saja mata mereka sudah kehilangan warna. Tidak ada gunanya menjatuhkan mereka berapa kali pun, seperti mayat hidup yang dikendalikan oleh sesuatu. Lao Zhang segera menyadari masalahnya. Pupil matanya menyusut, tidak bagus. Ini adalah pemimpin kerbau batu yang hampir mencapai tingkat 4. Dia sudah mengintip ke dalam domain, kita harus segera menemukannya, kalau tidak kita berdua akan tamat di sini. Mendengar ini, hati saya terkejut. Domain adalah sesuatu yang hanya bisa dibangkitkan oleh roh senjata tingkat B ke atas atau binatang iblis tingkat 4 ke atas. Ini adalah cara untuk meningkatkan kekuatan secara signifikan. Saat keduanya bergegas masuk ke lorong sempit, suara injakan menjadi lebih memekakan telinga. Mengguncang jantung keduanya hingga hampir copot. Sesaat kemudian, bayangan di belakang Lao Zhang dengan cepat muncul. Lebih dari itu, cepat wujudkan roh senjatamu, kata Lao Zhang sambil menutup telinganya erat-erat dengan bayangan itu. Namun, karena aku sedikit terlambat, aku langsung diliputi keadaan kebingungan yang ekstrim. Saat itulah, 7 atau 8 penjaga pemimpin tingkat ketiga menerkam kami. Lao Zhang melihatnya dan terus meraung. Tidak hanya, bangunlah, jangan pingsan saat ini, sambil melindungiku di belakangnya. Sambil dengan gigih menghadapi penjaga pemimpin. Saat ini, aku tidak tahu apa-apa tentang dunia luar. Seolah-olah aku tenggelam dalam dunia putih. Tiba-tiba, 1000 bilah muncul di depan mataku, terus berputar di sekitarku. Seolah-olah dia mencoba membangunkanku dengan caranya sendiri. Suara injakan yang bergema di telingaku terhalang. Sesaat, aku akhirnya sadar kembali. Aku mendengar Lao Zhang terus memanggilku. Guru, Anda telah bekerja keras. Selanjutnya, merekalah yang akan membayar harganya. Begitu kata-katanya jatuh, aku melihat 1000 bilah berubah menjadi pecahan bintang yang tak terhitung jumlahnya. Menyerang beberapa monster tanpa pandang bulu. Serangan pertama mereka berhasil bertahan, tetapi mereka segera jatuh di bawah pecahan bintang kedua. Lao Zhang menatap pemandangan ini dengan tercengang. Ini benar-benar efek yang bisa dikeluarkan oleh roh artefak tingkat D. Di hatinya, dia segera kembali menyusun rencana. Nian terhadapku untuk bergabung dengan tentara pemberantas iblis. Saat penjaga jatuh, aku tidak tahu apa yang melompat turun dari lantai 2. Lao Zhang segera sadar kembali. Tidak bagus, pemimpin Tunyu mau melarikan diri. Sebelum dia selesai berbicara, sosokku sudah mengejarnya. Lao Zhang melihat ini dengan cemas. Jangan gegabah, itu adalah monster yang hampir mencapai tingkat keempat, karena konsumsi roh ki yang berlebihan barusan. Menyebabkan kecepatannya agak tertinggal. Saat ini di luar gedung, monster berkepala banteng berbentuk manusia memegang tongkat tulang. Sedang berlari kencang.
Wajahnya pucat, seolah terluka parah di dalam. Tiba-tiba, monster berkepala banteng merasakan bahaya dari belakang dan buru-buru berbalik untuk menangkis dengan tongkat tulangnya. Aku tidak menyangka tongkat tulang ini begitu keras. Yang lebih mengejutkan, monster berkepala banteng adalah manusia di depannya tiba-tiba menghilang. Detik berikutnya, sebilah pedang panjang menembus dari belakangnya, menembus seluruh jantungnya. Selamat kepada tuan rumah karena telah membunuh pemimpin monster Tunyu tingkat ketiga. Pengalaman bertambah 595 poin. Pengalaman cukup. Apakah tuan rumah memilih untuk naik tingkat? Sebelum aku bisa membuat pilihan, Lao Zhang sudah muncul. Tidak hanya itu. Hati-hatilah, suaranya semakin pelan karena dia melihat mayat monster di tanah. Namun, tongkat tulang tiba-tiba mulai menyerap darah di tanah dengan panik. Aku melihat tubuh monster berkepala banteng itu layu terlihat dengan mata telanjang. Anakmu benar-benar beruntung. Ini adalah embrio roh. Ribuan monster belum tentu bisa menghasilkan satu. Lao Zhang menatap tongkat tulang dengan mata berbinar. Bagaimanapun, begitu embrio roh dibuat menjadi roh artefak, setelah berinteraksi sebentar, tingkat keberhasilan kontrak bisa dikatakan hampir 100%. Ini juga salah satu cara tercepat bagi orang biasa untuk bangkit. Melihat ekspresi suka Pak Tua Zhang, dia segera tertawa. Guru Zhang, kenapa kamu tidak mengeluarkan sedikit uang? Aku akan menjualnya kepadamu. Pak Tua Zhang mendengar itu, wajahnya penuh kegembiraan. Tetapi dengan cepat menekannya. Bagaimanapun, ini adalah kesempatan langka untuk meningkatkan kekuatan, yang sebaiknya diserahkan kepada kaum muda. Jual apa? Simpan saja untuk dirimu sendiri, jangan selalu memikirkan uang setiap hari. Jika kamu punya kekuatan, kamu tidak perlu takut tidak punya uang, oke? Meskipun aku tidak menyukai benih spiritual ini. Aku masih membutuhkan alasan untuk meningkatkan kekuatanku. Dia memasukkannya ke dalam ruang sistem. Saat ini, di distrik pertama kota. Liu Rusue memegang ponselnya dengan ragu-ragu, karena saat berbicara dengan ayahnya barusan, dia baru mengetahui bahwa dia bisa masuk ke tim Intie. Memiliki alasan. 10 menit yang lalu, Liu Rusue berdiri di seberang Liu Yuanming. Ayah, aku tidak mengerti, mengapa kamu membiarkan roh Jepang memburunya? Dan juga membiarkanku berteman baik dengan Ye Wudi? Semua ini demi, bukan hanya dia, senjata roh ayahnya yang tak tertandingi. Meskipun sekarang hanya peringkat A, tetapi roh pedang Ye Wudi adalah roh pembantu yang dapat secara perlahan meningkatkan kualitas roh senjata. Tapi Wu Shuang adalah keberadaan terkuat di peringkat manapun. Seketika dia mengerti, dan dia juga merasa aneh karena tidak pernah mendengar berita tentang Ye Wudi berpartisipasi dalam pertempuran. Tapi dia masih sedikit enggan untuk menerima. Tapi ayah, kamu. Liu Yuanming memotongnya, aku tahu kamu memiliki sedikit kesan yang baik terhadap anak itu, tetapi kamu harus tahu, mengapa kamu dipilih sebagai anggota cadangan tim Intie. Sebelum kamu memiliki kekuatan, segala sesuatu harus mengutamakan kepentingan keluarga. Lagi pula, jika kita tidak melakukan ini, akan ada banyak orang yang mau melakukannya, jadi kamu harus bekerja keras untuk meningkatkan kekuatanmu. Agar tidak menjadi pion orang lain. Liu Rusue tidak berbicara lagi, dia tampaknya merasakan keseriusan masalah ini. Dia mengira keluarganya sudah sangat kuat, tetapi dia masih harus hidup dengan melihat wajah Ye. Liu Yuanming perlahan berdiri. Nak, aku ingat ibumu dirawat di rumah sakit di bawah Fang Jia. Aku tidak perlu mengatakan apapun lagi, kan? Liu Rusue memunculkan pikiran yang mengerikan di benaknya, tetapi dia masih ingin berjuang. Sebelum dia selesai berbicara, Liu Yuanming memelototinya, perasaan adalah hal yang paling tidak berguna di dunia ini. Kecuali jika kamu memiliki kekuatan untuk menahan murka Ye, kamu bisa melakukan sesukamu. Liu Rusue duduk di sofa, matanya kosong. Tekanan yang tak berujung menimpanya, dan air mata mengalir tak terkendali. Tiba-tiba, air matanya perlahan berhenti, dan tatapan di matanya menunjukkan keteguhan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karena keluarga Ye bisa memanfaatkannya. Dia juga bisa memanfaatkan keluarga Ye. Adapun dia, itu hanya sedikit kesan yang baik. Di hadapan kepentingan keluarga, apa artinya perhitungan? Memikirkan hal ini, dia memutar nomor yang belum pernah dia putar sebelumnya. 352 halo, Fang Jia, ini aku, Liu Rusue. 353 setelah mengakhiri panggilan, dia dengan cepat kembali ke senyum manisnya yang biasa. 3 hari berlalu begitu saja. 354 Old Zhang duduk di dekat api unggun memanggang daging dan berkata, lebih dari itu, selama 3 hari ini, kita hanya menyelesaikan 18 misi. 355 efisiensi ini agak rendah. Mendengar itu, aku kehilangan kata-kata. Beberapa hari ini, begitu aku membuka mata, aku langsung pergi mengerjakan misi. 356 bahkan tidak punya waktu untuk sendirian. Tanpa disadari, ini adalah salah satu standar penilaian pasukan pengendali iblis. 357 meskipun aku berulang kali menolak untuk bergabung dengan pasukan pengendali iblis beberapa hari terakhir ini, Old Zhang percaya bahwa begitu waktunya tiba, aku pasti akan berubah pikiran. 358 dan sekarang aku sedang menatap berita dengan linglung. Reruntuhan di luar kota Cayun tiba-tiba muncul monster iblis tingkat 4. Saat ini, 3 tim tentara bayaran telah tewas. 359 memikirkan hilangnya konsentrasi saat bertarung dengan pemimpin banteng tua sebelumnya, aku merasa sedikit gelisah. Guru, 360 menurutmu, dengan kekuatan kita saat ini, bisakah kita melawan monster iblis tingkat 4? Sungguh lelucon. 361 monster iblis tingkat 4 yang sesungguhnya adalah makhluk yang menguasai kemampuan domain. Terutama jika bertemu dengan yang berbentuk manusia, sebaiknya segera berbalik dan lari. Setelah mendengarkan kata-kata Old Zhang, 362 aku perlahan bangkit. Guru, aku mau ke kamar kecil sebentar. 363 ingatlah untuk menyisakan sedikit kaki binatang untukku. Setelah berjalan ke tempat yang tidak terlihat oleh Old Zhang, aku membuka panel sistem. 364 klik upgrade. Thousand Blades kembali memancarkan cahaya merah, menempel pada bilah pedang seperti api.
365 segera disempurnakan menjadi roh senjata kelas B, tapi kali ini tidak ada efek kebangkitan. Selamat, tuan rumah telah naik ke level 8 bintang tingkat pertama. 366 fisik meningkat pesat. Pria berkerudung di Thousand Blades muncul kembali, tetapi kali ini tidak lagi terasa membunuh. 367 sebaliknya, di matanya terlihat kesetiaan, bahkan sedikit kelembutan. Mungkin setelah disempurnakan beberapa kali lagi, aku bisa berkomunikasi dengannya. 368 mengeluarkan benih spiritual yang diperoleh dari pemimpin banteng tua. Pendeta berkepala banteng ini hanya bisa dijadikan roh senjata kelas D. Lebih baik dilebur ke Thousand Blades. 369 saat berikutnya, pendeta berkepala banteng itu berubah menjadi genangan cairan dan menyatu ke dalam Thousand Blades. Thousand Blades dalam energi spiritual mengeluarkan dengungan gembira. 370 peleburan berhasil. Mendapatkan 981 poin pengalaman. Efek kebangkitan roh senjata Thousand Blades. 4 kekacauan jiwa. 371 mengacaukan pikiran, mengganggu pikiran, menyerang musuh tanpa persiapan. 372 ini tampaknya sangat mirip dengan skill pemimpin banteng tua. Sudut mulutku tidak bisa menahan diri untuk tidak naik. Kelas B sudah memiliki 4 efek kebangkitan. 373 bagaimana mungkin aku tidak bersemangat? Saat itu, teriakan seorang wanita menarik perhatianku. 374 aku melihat ke arah datangnya suara dan melihat tim beranggotakan 5 orang di kejauhan melarikan diri dengan panik, seolah menghindari sesuatu yang mengerikan. 375 selanjutnya, sekelompok orang muncul di belakang beberapa orang. Halo Fang Jia, ini Liu Rusui. Setelah mengakhiri panggilan, dia segera kembali tersenyum manis seperti biasa. Dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu. Lao Zhang duduk di dekat api unggun memanggang daging dan berkata, tidak hanya itu, 3 hari ini kita hanya menyelesaikan 18 misi. Efisiensi ini agak rendah. Mendengar itu, aku merasa tidak berdaya. Beberapa hari ini, begitu membuka mata, aku langsung pergi melakukan misi. Bahkan tidak punya waktu untuk sendirian. Tanpa disadari, ini justru salah satu standar penilaian tentara penjaga iblis. Meskipun beberapa hari ini aku terus menolak untuk bergabung dengan tentara penjaga iblis, Lao Zhang berpendapat, begitu waktunya tiba, aku pasti akan berubah pikiran. Dan sekarang aku sedang menatap berita dengan linglung. Di luar kota Caiyun, monster tingkat 4 muncul di reruntuhan. Saat ini, 3 tim tentara bayaran telah tewas. Memikirkan saat aku kehilangan fokus saat bertarung melawan pemimpin Tuan Niu, aku merasa sedikit gelisah. Guru, menurutmu, apakah kekuatan kita saat ini bisa menghadapi monster tingkat 4? Omong kosong. Monster tingkat 4 yang sebenarnya adalah makhluk yang menguasai kemampuan domain. Terutama jika bertemu yang berbentuk manusia, sebaiknya segera berbalik dan lari. Setelah mendengar perkataan Lao Zhang, aku perlahan bangkit. Guru, aku permisi ke kamar kecil. Beri aku bagian kaki binatang itu. Setelah berjalan ke tempat di mana Pak Tua Zhang tidak bisa melihatnya, dia membuka panel sistem. Klik maju, 1000 bilah memancarkan cahaya merah lagi, membungkus bilah pisau seperti api. Dengan cepat ditempa menjadi roh senjata kelas B, tetapi kali ini tidak ada efek kebangkitan. Selamat kepada tuan rumah karena telah meningkatkan level ke bintang 8 tingkat pertama. Fisik sangat ditingkatkan. Pria bertopi jerami di 1000 bilah muncul lagi, tetapi kali ini dia tidak lagi merasakan niat membunuh. Sebaliknya, dia melihat kesetiaan di matanya, bahkan sedikit memanjakan. Mungkin setelah beberapa kali ditempa lagi, dia bisa berkomunikasi denganku. Dia mengeluarkan embrio roh yang diperoleh dari pemimpin banteng. Pengorbanan kepala banteng ini hanya bisa dibuat menjadi roh senjata kelas D, lebih baik dilebur ke 1000 bilah. Saat berikutnya, pengorbanan kepala banteng berubah menjadi genangan cairan dan menyatu ke dalam tubuh 1000 bilah. 1000 bilah dalam kekuatan spiritual mengeluarkan dengungan bahagia. Peleburan berhasil. Mendapat 981 poin pengalaman. Efek kebangkitan roh senjata 1000 bilah, 4 roh kacau. Mengacaukan pikiran, mengganggu pemikiran, menyerang musuh tanpa persiapan. Ini tampaknya sangat mirip dengan keterampilan pemimpin banteng. Sudut mulutnya tidak bisa menahan diri untuk terangkat. Kelas B sudah memiliki 4 efek kebangkitan. Bagaimana mungkin ini tidak menggembirakan? Tepat pada saat itu, teriakan wanita menarik perhatianku. Aku melihat ke arah datangnya suara, dan melihat sebuah tim beranggotakan 5 orang melarikan diri panik di kejauhan, seolah-olah menghindari sesuatu yang mengerikan. Segera setelah itu, sebuah barisan muncul di belakang beberapa orang, mengenakan jubah gereja putih. Mereka tampak tidak berbeda dari orang biasa, hanya saja ada ekor di belakang mereka. Di antara kerumunan, seorang pria parubaya memiliki salib besar di punggungnya. Dia terus mengucapkan sesuatu, yang membuat siapapun yang mendengarnya ingin tunduk. Untungnya, efek menenangkan langsung menghilangkan gejolak itu. Tiba-tiba, 2 orang terakhir dari tim 5 orang itu jatuh. Pada saat itu, barisan di belakang mereka telah mengejar mereka. Sebuah gereja menjulang tinggi muncul dalam sekejap, mencakup seluruh tim dan 2 orang yang tertinggal. Awalnya aku tidak ingin ikut campur, tetapi roh senjata nomor 9 sepertinya mengingat beberapa hal di masa lalu, dan perlahan-lahan menjadi gelisah. Sistem mencoba menekannya, lalu sebuah kekuatan mendorongku menuju gereja, hatiku penuh keraguan. Sebelum aku sempat bereaksi, aku ditarik kembali oleh kekuatan lain. Apa yang ingin kau lakukan tadi? Apakah kamu tahu betapa berbahayanya? Raungan Lao Zhang datang dari belakangku. Aku mengangkat bahu dan tertawa. Guru, aku juga tidak merasa sangat berbahaya. Lao Zhang menatapku tajam, menunjuk ke arah belakangku. Lihat sendiri. Saat berbalik, aku melihat gereja yang menjulang tinggi menghilang seketika, sementara tim masih tim yang sama. Mereka masih mengejar 3 orang yang tersisa, hanya saja di tempat itu tertinggal 2 kerangka putih bersih. Wajahku langsung berubah menjadi sangat jelek. Bagaimana bisa dimakan begitu bersih? Baru setelah itu Lao Zhang menjelaskan, ini adalah binatang iblis tingkat 4, seorang pendeta. Mereka suka berubah wujud menjadi manusia untuk menyebarkan ajaran. Selama jumlah pengikut mencapai jumlah tertentu, mereka bisa naik tingkat. Gereja itu adalah wilayahnya.
Selama kamu mendengarkan kidung mereka lebih lama, kamu akan otomatis masuk ke wilayahnya. Mendengar itu, aku juga tidak mempedulikannya. Karena ada efek menenangkan pikiran, kidung mereka sama sekali tidak berpengaruh padaku. Pantas saja. Mengapa kedua orang itu tiba-tiba berhenti? Ternyata mereka dicuci otak. Guru. Berita di televisi pasti tentang dia. Kalau begitu, kita kembali ke kota sekarang. Apa uangnya sudah cukup untuk kembali? Di luar kota ini memang penuh bahaya. Ini juga sesuatu yang pada akhirnya harus kau hadapi. Dan dia baru saja melewati daerah ini. Seharusnya dia tidak akan kembali dalam waktu dekat. Sambil berbicara, dia mengambil sepotong kaki binatang dari cincin antariksa dan memberikannya kepadaku. Cepat makan. Aku baru saja menerima misi lain, menangkap 2 burung hantu malam untuk para peneliti. Sambil memakan daging panggang, aku menghela napas. Inikah nasib terjerat dengan orang gila kerja? Saat itu, ponsel di saku bergetar, telepon terdengar. Halo. Apakah Anda keluarga Suliu Xiang? Ini adalah rumah sakit Fang di kota Cayun. Mendengar itu, hatinya tiba-tiba menegang. Aku menjawab dengan pelan, Nyonya Su pingsan saat pemeriksaan rutin di rumah sakit kemarin, dan sekarang sudah 1 hari 1 malam tidak sadarkan diri. Saat ini kondisi pasien kritis, membutuhkan keluarga untuk datang menandatangani surat pemberitahuan kritis. Mohon segera datang. Saat mendengar setengahnya, saya sudah sedikit goyah, butuh waktu lama untuk menjawab. Baiklah. Saya segera ke sana, tolong segera obati ibu saya, kumohon. Setelah panggilan berakhir, Pak Tua Zhang samar-samar merasa ada hal buruk terjadi. Saya berbalik dengan panik dan berkata kepada Pak Tua Zhang. Guru, saya harus segera kembali ke kota, sebentar lagi. Tiba di rumah sakit pada pukul 3 dini hari, sosok Murong Sue, wali kelas, berdiri di luar ruang gawat darurat. Bagaimana kondisi ibu saya? Murong Sue menggelengkan kepala, saat ini belum jelas. Dokter masih melakukan penyelamatan di dalam, agar tidak menunda waktu penyelamatan, saya menelepon Murong Sue di jalan. Memintanya menandatangani atas nama saya. Pak Tua Zhang juga tiba saat ini, setelah bertatapan dengan Murong Sue. Secara diam-diam tidak ada yang berbicara. Setelah entah berapa lama, dokter akhirnya keluar dari ruang gawat darurat. Saya buru-buru berdiri. Dokter, bagaimana kondisi ibu saya? Saat ini kondisinya sudah stabil, tetapi alergi spiritual ibu Anda tidak fatal, hanya saja takut memburuk. Begitu kondisinya memburuk, dia akan jatuh tertidur lelap. Dokter, adakah cara untuk mengobatinya? Tingkat medis saat ini tidak dapat menyembuhkannya sepenuhnya. Sekarang hanya dapat mempertahankan fungsi vital dasar, dan ini sangat mahal. Saran saya adalah menghentikan pengobatan. Jika tidak, bagi keluarga biasa seperti Anda, akan sulit untuk menanggungnya. Dokter, saya seorang guru roh, saya akan menghasilkan banyak uang di masa depan. Selama bisa disembuhkan, tidak masalah seberapa lelahnya. Dokter menatap saya, dan setelah beberapa saat berkata, Anda bisa masuk menemui ibu Anda sekarang. Sebelum pergi, seolah teringat sesuatu, dia menghela napas, menepuk pundak saya. Anakku, jalanmu masih panjang. Di ranjang rumah sakit, Su Liu Xiang terbaring dengan berbagai alat terpasang. Wajahnya pucat pasi, dan saya hanya bisa melihatnya dengan tenang di samping. Saat itu, seorang perawat datang dan menyerahkan slip pembayaran kepada saya. Tolong bayar biaya terlebih dahulu. Angka di tagihan, hanya dengan melihatnya saja, menimbulkan rasa putus asa. 50 juta biaya pengobatan. Setiap bulan selanjutnya masih 4 juta. Bahkan jika sekarang menjadi seorang tentara bayaran, sulit untuk menjamin dapat menghasilkan 4 juta setiap bulan. Melihat jumlah di tagihan, hati saya kacau balau. Saya sendiri tidak suka meminta bantuan orang. Segala sesuatu saya tanggung sendiri. Saat itu, Murong Sue dan Pak Tua Zhang juga datang, hanya dengan melihat angka 0 yang panjang di tagihan. Mereka tidak bisa menahan diri untuk menarik napas dalam-dalam. Setelah ketiganya terdiam lama, Pak Tua Zhang yang pertama kali berbicara. Komisi tugas di sini ditambah tabunganku total 23 juta. Kirimkan nomor rekeningmu padaku 427 seolah aku tidak mendengar. Sampai Murong Sue mengulurkan tangan untuk merebut tagihan. Tetapi tidak berhasil 428 lebih dari itu. Jangan takut, guru akan menanggung semuanya untukmu 429. Aku tahu kamu punya harga diri yang tinggi. Tapi itu ibumu, kamu tidak bisa karena harga dirimu sendiri 430 menolak biaya pengobatan ibumu. Uang ini akan kuperhitungkan bunganya. Kamu harus membayarku nanti. 431 mendengar itu, tanganku yang memegang tagihan akhirnya sedikit mengendur, dan Murong Sue selain melunasi biaya pengobatan, juga membayar biaya pengobatan 2 bulan di muka 432. Aku membungkuk dalam-dalam pada keduanya, aku tidak pandai mengungkapkan rasa terima kasih. Jadi aku hanya akan menyimpannya dalam hati 433. Keduanya melihatku murung. Setelah memberi nasihat, mereka pergi, duduk di samping ranjang rumah sakit 434 melihat ibuku yang wajahnya pucat, aku berkata, Bu, rumah kita sekarang berhutang lebih dari puluhan juta. 435 Aku juga berhutang budi besar pada orang lain. Sekarang selain roh senjata ayahku, aku tidak punya cara lain. 436 Jika kamu tidak bicara, aku anggap kamu setuju. Keesokan harinya, membawa roh senjata ayahku, Wu Shuang, aku naik 437 sepeda bersama menuju gedung Duo Bao. Tidak disangka sudah begitu lama. Kecocokan Wu Shuang dan ayahku masih begitu tinggi. 438 Tadi malam saat aku mengambil Wu Shuang, sistem memberitahu bahwa itu bisa dilebur. Secara naluriah aku ingin mencobanya. Dan ternyata gagal. 439 Saat itu juga, Shuang menatapku dengan mata terbelalak. Dia ternyata masih hidup. 440 Wang Teng melihatku tidak muncul beberapa hari terakhir. Dia mengira aku dimakan oleh dewa anjing. Tetapi saat ini hatinya sangat rumit. 441 Perekrutan kampus sudah dekat. Jika perbuatannya menikam teman dari belakang diketahui orang lain, tidak ada unit yang berani memakainya. 442 Sebuah pikiran jahat tiba-tiba muncul di hatinya. Saat ini, aku sudah duduk di kantor manajer umum gedung Duo Bao. 443 orang di seberang terlihat seperti pria gemuk yang cerdas. Manajer Liu mengambil Wu Shuang dan memeriksa setiap inci bilah pedang dengan serius.
Roh senjata yang bagus. 444 kesombongan meluap, ketajaman terlihat jelas, dan memiliki kesadaran diri 445 ini jelas merupakan roh senjata terbaik di kelas A. Berapa lama kamu ingin menjualnya? Berapa harganya? 446 sudah menghitung harganya di hati. 6 bulan? 80.447 aku hanya perlu 4 hingga 5 bulan untuk mendapatkan tugas tingkat tinggi. Saat itu tidak hanya bisa menutupi biaya pengobatan ibuku, tetapi juga bisa menebus Wushuang 448 manajer Liu menunjukkan ekspresi sulit. Sebagai seorang pebisnis, dia tentu perlu menekan harga. Ini 449 aku paling banyak bisa memberi 50 juta. Bunga tunggal 12% per bulan. Aku mengambil Wushuang dan bersiap pergi 450 trik bisnis yang bagus seperti ini, tentu saja aku tidak akan tertipu. Manajer Liu melihat ini, buru-buru menarikku, tunggu dulu, teman. Seolah-olah aku tidak mendengarnya, sampai Murong Sue mengulurkan tangan untuk merebut tagihan itu, tetapi tidak berhasil. Lebih dari itu, jangan takut, guru akan menanggung semuanya untukmu. Aku tahu harga dirimu tinggi, tapi itu ibumu, kamu tidak bisa menolak biaya pengobatan ibumu karena harga dirimu. Utang ini guru akan hitung bunganya, nanti kamu harus membayarnya kembali padaku. Mendengar itu, tangan yang menggenggam tagihan akhirnya sedikit mengendur, dan Murong Sue selain melunasi biaya pengobatan, juga membayar biaya pengobatan 2 bulan ke depan. Aku membungkuk dalam-dalam kepada keduanya, aku tidak pandai mengungkapkan rasa terima kasih, hanya bisa menyimpannya dalam hati. Melihatku murung, keduanya memberikan beberapa nasihat lalu pergi, duduk di depan ranjang pasien. Memandangi ibuku yang pucat dan berkata, "Bu, keluarga kita sekarang berutang lebih dari puluhan juta. Aku juga berutang budi besar pada orang lain. Sekarang selain roh senjata ayahku, aku tidak punya pilihan lain. Jika kamu diam berarti setuju." Keesokan harinya, memegang roh senjata ayahku, Wushuang, aku naik sepeda bersama menuju gedung Duo Bao. Tidak disangka sudah lama berlalu, kecocokan Wushuang dan ayah masih begitu tinggi. Tadi malam saat aku mengambil Wushuang, sistem memberiku petunjuk bahwa aku bisa meleburnya. Secara naluriah aku ingin mencobanya. Tentu saja, gagal. Tepat pada saat ini, matanya yang terbuka lebar menatapku, dia masih hidup. Wang Teng mengira aku sudah dimakan oleh Dewa Anjing karena aku tidak muncul beberapa hari terakhir, tetapi saat ini hatinya sangat rumit. Perekrutan sekolah semakin dekat, jika pengkhianatan terhadap rekan-rekannya diketahui orang lain, tidak akan ada unit yang berani menggunakannya. Sebuah pikiran jahat tiba-tiba muncul di hatinya. Saat ini, aku sudah duduk di kantor manajer umum gedung Bao Duo. Pihak lain terlihat seperti pria gemuk yang cerdas, manajer Liu mengambil Wushuang dan dengan hati-hati memeriksa setiap inci bilah pedang, roh senjata yang bagus. Kesombongan meluap, ketajamannya terlihat jelas, dan kesadaran diri. Pasti roh senjata terbaik di kelas A, kamu ingin menjadi berapa lama? Berapa harganya? Sudah menghitung harganya sejak lama, 6 bulan, 80 juta. Aku hanya perlu 4 atau 5 bulan untuk menerima tugas tingkat tinggi. Saat itu, aku tidak hanya bisa membayar biaya pengobatan ibuku, tetapi juga menebus Wushuang. Manajer Liu menunjukkan ekspresi sulit. Sebagai seorang pebisnis, dia tentu perlu menekan harga. Saya paling banyak bisa memberi 50 juta, dengan bunga bulanan 12% tunggal. Begitu saya mengangkat tanpa tanding, saya bersiap untuk pergi. Tentu saja saya tidak akan tertipu oleh kesepakatan bagus seperti ini. Manajer Liu melihat ini dan buru-buru menarik saya. "Siswa, jangan pergi dulu." Setelah tampaknya bergulat dalam hati, dia berkata, "Paling banyak saya bisa memberi 70 juta, bunga bulanan 10%. Ini sudah harga tertinggi di kota Caiyun." Saya mengulurkan tangan sambil tersenyum. Sepakat. Setelah menandatangani kontrak gadai dan menunggu uang masuk, saya meninggalkan gedung Duo Bao. Tepat setelah saya pergi, manajer Liu segera menelepon. "Rusue, kamu benar. Anak itu benar-benar datang dengan Wushuang untuk digadaikan. Jangan khawatir, saya sudah melakukan sesuatu pada stempel resmi sesuai ucapanmu." Saat ini, Murong Sue sedang bermain biliar dengan Lao Zhang. Murong Sue tampak cemas. "Lao Zhang, aku selalu merasa ada yang tidak beres. Seharusnya penyakit Su Liuxiang tidak memburuk secepat ini. Jadi menurutmu ada orang yang berulah di balik ini?" "Ada dugaan itu, tapi saya sudah mengirim orang untuk menyelidikinya, hanya saja tidak boleh terlalu kentara." Saat mereka berbicara, Murong Sue menerima pesan teks 60 juta masuk, diikuti pesan terima kasih dariku. Dia menatap pesan itu dan terdiam. Dari mana anak ini meminjam begitu banyak uang? Lao Zhang segera bereaksi setelah mendengarnya. Dia tidak berniat pergi ke pinggiran kota untuk mencari uang, kan? Anak nakal ini benar-benar bisa melakukannya. Murong Sue tidak bisa menahan diri untuk mengutuk setelah mendengarnya. "Kalau begitu kenapa kamu masih berdiri di sana? Cepat telepon Zhang Jiuan dan minta dia untuk menghentikannya." Namun, sebelum Lao Zhang sempat mengeluarkan ponselnya. Ponselnya berdering. Murong Sue melihat nama penelepon, dan setelah bergulat dalam hati, dia masih memilih untuk menjawab. "Guru Murong, ini saya, Bu Zi yang dari kelasmu tempo hari. Dia keluar kota lagi. Ini karena takut kamu akan memarahiku lagi. Aku meneleponmu segera setelah dia pergi." Murong Sue menarik napas dalam-dalam dan meraung, "Zhang Jiuan, tahukah kamu ada monster level 4 di luar sana? Beraninya kamu membiarkannya keluar kota? Sekarang, segera pergi dan cari dia kembali untukku." Dia menutup telepon sebelum Zhang Jiuan sempat menjawab. Lao Zhang menelan ludah saat melihat ini. Dia hanya menyukaimu saja. Tidak perlu begitu. Sebelum selesai berbicara, Lao Zhang merasakan aura pembunuh dan segera mengubah kata-katanya. "Aku juga akan keluar kota untuk mencarinya." Zhang Jiuan menatap ponselnya dengan senyum penuh kekaguman. Sue kecil memang begitu manis. Kemudian dia memanggil 2 bawahannya untuk membawa anjing pelacak dan pergi keluar kota. "Saat ini, saya sudah berada di sarang monyet cakar baja level 1 untuk memotong bahan. Sepasang cakar bisa dijual 1000, uang di mana-mana. Saat saya berjalan ke arah Raja Monyet Cakar Baja level 2.
Wajah pria di Qian Ren tiba-tiba muncul, menunjuk ke belakang monyet raja dengan jarinya. Meskipun saya tidak mengerti, saya tetap mengikuti instruksinya dan membelah punggungnya. Sebuah tulang punggung dengan sedikit warna keemasan muncul di depan mata.